Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sutanto, guru dari SDN 03 Telok Kepakis, Kecamatan Batong Kriono, Kabupaten Pekalongan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021 pada kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat. Sehat. Coba kita perhatikan, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Ya, masuk semua. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa coba yang hari ini mau memimpin berdoa? Saya Bu. Reza, ya silakan Mas Reza. Siap doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nah, anak-anak, mengapa sih kita harus berdoa terlebih dahulu? Supaya setiap kegiatan yang kita kerjakan atau kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Oh ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini itu sudah mulai masuk ke sekolah. Kita sudah mulai PTM ya, pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah. Kita harus tetap disiplin, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Apa saja, Rana? Memakai masker, mencuci tangan. Menjaga kita selalu tetap sehat ya, bisa belajar setiap hari. Baik, untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Ayo kita berdiri di tempat masing-masing.
mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Apa pekerjaan orang tuamu anak-anak? Saya Bu, Ya. petani. Petani. Saya Bu, Ya. petani. Apa? Saya petani. Petani. Saya Bu, tukang kayu. Tukang kayu. Macam-macam ya jenis pekerjaan itu. Kalau petani tugasnya apa? Menanam tanaman, menanam padi. Kalau sopir Mengangkut kayu. mengangkut kayu, terus apa lagi? Mengangkut barang. Mengantar barang. Pelajaran kita hari ini adalah tentang menyebutkan dan menyajikan unsur-unsur intrinsik pada sebuah cerita dan dongeng yang dengan tepat, mengidentifikasi dan menyajikan kegiatan ekonomi dengan bidang pekerjaan sosial budaya dengan benar, menunjukkan upaya-upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dengan benar. Biar tetap semangat, apa kalian siap belajar hari ini anak-anak? Siap, siap, siap. Cerita atau dongeng itu pasti ada yang menyampaikan yang disebut dengan pendongeng. Coba kita perhatikan di sini. Pendongeng adalah apa? Coba Mbak Isa. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan cerita dongeng kepada orang lain. Ya. Dongeng, ya. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan cerita dongeng kepada orang lain. Siapa yang di sini pernah diceritakan dongeng? Atau tidak? Saya Bu, Ya, diceritakan oleh siapa tadi? oleh Mbak Anis. Sama mbaknya ya, sama kakaknya ya. Ya, ceritakan tentang apa? Kerbau dan buaya. Kerbau dan buaya. Nah, seperti itu. Jadi diceritakan tentang dongeng, cerita. Sendiri apa ya? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi. Fiksi itu adalah tidak nyata. Itu seperti tadi, kerbau dan buaya, kancil dan buaya, seperti itu ya. Apa khayalan? Khayalan biasanya apa? Ibu peri, terus apa lagi? Nenek sihir, seperti itu ya. Itu merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara terus-menerus, turun-temurun dari nenek moyang kita yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral untuk hiburan. Jadi seperti kancil nyolong timun. Pernah cerita tersebut? Pernah kan? Ada lagi timun mas. Pernah dengar cerita seperti itu? Pernah. Ada apa lagi cerita? Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Ada lagi yang tahu? Maling kundang. Maling kundang. Itu kan ceritanya turun-temurun ya. Dan setiap cerita tersebut menyampaikan nilai-nilai moral yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, dalam menentukan isi atau amanah dalam sebuah cerita, kita harus tahu atau mencari dulu unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita tersebut atau dongeng tersebut. Nah, apa saja? Coba Mbak Nia sebutkan apa saja unsur-unsur intrinsik? Tokoh, sifat tokoh, latar atau tempat, pesan moral atau amanah alur. Iya, ada tokoh, sifat tokoh, latar atau tempat, pesan moral atau amanat yang disampaikan, dan juga coba Mbak Rama. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Iya, tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Coba yang kedua, sifat tokoh, Mbak Ica. Jenis karakter atau sifat seorang tokoh yang ingin dibangun. Iya. Mas Desa, coba dibaca yang latar atau tempat itu apa? Latar atau tempat adalah. Nah, anak-anak, mengapa saat ini sedikit sekali orang yang menjadi pendongeng? Ada yang tahu kenapa? Saya Bu, Iya, Mbak Ica. karena sudah banyak film di televisi
televisi dan YouTube. Iya, betul sekali. Dengan kemajuan zaman ini semakin bersaing dengan gadget ya. Anak-anak pasti lebih tertarik dengan tayangan-tayangan yang ada di televisi, yang di YouTube. Ya kan, kalian juga sering menonton film-film kartun di televisi. Iya. Jadi semakin kesini perkembangan teknologi semakin canggih dan para pendongeng di sini punya ada sebuah dongeng. Coba kalian perhatikan dongeng Tupai dan ikan gabus. Di sebuah hutan, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus, begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Namun, suatu hari, ia melihat temannya di hilir sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengincarnya. Tupai terkejut. Nasihat dari cerita ini adalah sahabat sejati akan selalu menolong temannya yang membutuhkan bantuan, meskipun muncul rasa takut yang begitu besar. Nah, tadi kalian sudah menyimak sebuah dongeng dan cerita tentang apa tadi? Tupai dan ikan gabus. Ya, tupai dan ikan gabus. Di dalam cerita tersebut ada berapa tokoh? Tiga. Siapa saja? Ikan gabus dan tupai. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut, anak-anak? Bagus dan menarik. Ya, ceritanya sangat bagus dan menarik. Nah, di dalam cerita tersebut menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Persahabatan tupai dan ikan gabus. Ya, persahabatan tupai dan ikan gabus. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Yaitu sesama teman kita harus apa? Saling tolong. Ya, sesama teman kita harus saling tolong menolong. Nah, tahukah kamu dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Nah, di sini punya apa ini? Wayang dari cerita yang sudah kalian simak tadi. Tapi ini terbuat dari apa? Kertas. Dari kertas, dari tiga tokoh tadi. Tokoh siapa ini? Tupai. Tupai. Kalau yang ini Ikan ikan gabus. gabus. Yang ini Ikan hiu. ikan hiu. Jadi tadi menceritakan tentang persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Kalau punya ini wayangnya terbuat dari kertas. Tahu nggak? Kertas itu berasal dari apa? Saya tahu. Dari apa? Kayu. Dari kayu. Jadi wayang kertas juga berasal dari kayu. Para pendongeng juga menggunakan wayang yang berbahan dasar dari kayu. Kira-kira dari mana ya para pendongeng itu mendapatkan bahan dasar wayang kulit yang berasal dari kayu? Coba kita simak. Ada sebuah cerita di sini. Coba dibacakan Mbak Nia. Dibacakan. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu dan batu. Iya. Jadi cerita di sini menceritakan pekerjaan seorang ayah adalah pengrajin kayu. Ia membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi terlebih dahulu, kemudian memotong-motongnya untuk membentuk menjadi kursi, meja atau lemari ya. Kemudian dihaluskan, kemudian dicat agar lebih bagus, lebih menarik. Nah, waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi itu kurang lebih 1 minggu. Kemudian setelah jadi, ayah menjual meja, kursi buatannya tersebut ke toko mebel. Kemudian
di sini. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny tadi? Kursi dan meja. Iya, kursi dan meja. Pekerjaan ayah Benny itu termasuk menghasilkan barang atau jasa? Ayo, barang. Tadi barangnya apa Mas Reza? Kayu. Betul atau salah? Salah. Salah. Yang betul apa coba? Meja dan kursi. Ya, meja dan kursi ya. Bentuknya yang sudah jadi maksudnya. Nah, bekerja adalah salah satu cara manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pekerjaan adalah apa? Coba Mbak Selvi dibaca kan? Pekerjaan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang. Iya. Jadi pekerjaan itu menjadi dua macam. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang seperti pengrajin, pelukis, peternak, lagi penjahit. Yang menghasilkan jasa contohnya apa? Guru, polisi, dokter. Ya, dokter, guru, polisi, tukang cukur. Coba kita perhatikan ya. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu tadi, menurut kalian, dari manakah para pengrajin kayu memperoleh bahan baku kayu untuk membuat wayang? Ada yang tahu? Dari manakah mereka mendapat kayu-kayu tersebut? Dari Dari hutan. Jadi seperti ini ya. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama, pohon didapat di hutan, kemudian ditebang dan dipotong-potong oleh siapa? Oleh tukang kayu ya. Setelah itu diangkut ke kota oleh siapa yang membawa mobil? Sopir, ya kan? Setelah sopir mengangkut ke kota, ditujukan kepada pengrajin kayu. Nah, pada pengrajin kayu, kayu-kayu tersebut dibuat menjadi meja, kursi, lemari. Nah, setelah jadi, pengrajin mengantarkan atau membawa barang-barang tersebut ke toko mebel untuk dijual. Nah, sampai di toko mebel itu, pedagang menjual produk-produk dari pengrajin tadi yang berupa meja, meja, kursi dan lemari, kemudian dibeli oleh pembeli. Jadi urutannya prosesnya seperti itu ya. Proses kenapa bisa menjadi meja seperti ini, kursi seperti itu. Awalnya dari apa anak? Dari kayu yang diambil dari hutan. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh barang hasil dari pengrajin kayu, ada kursi. Semuanya ini dari apa? Kayu. Ya, ada kursi, ada meja, ada lemari. Sama seperti yang ada di sekitar kita ini ya. Nah, coba kita perhatikan. Para pengrajin kayu mendapatkan kayunya untuk bahan baku mebel adalah dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Jadi hutan yang terluas yang ada di Indonesia adalah hutan apa? Kalimantan. Ya. Nah, ini berkurangnya hutan Kalimantan kita bisa simak dari gambar di sini pada tahun berapa? 1950. Nah, pada tahun 1950 di peta ini adalah daerah Kalimantan masih berwarna hijau penuh ya, itu artinya hutannya masih lebat. Kemudian pada tahun berikutnya tahun 1995 mulai berkurang warna hijaunya, itu artinya pohon-pohonnya mulai berkurang. Pada tahun 2000 semakin
berkurang. Pada tahun berikutnya juga semakin berkurang. Lama-lama pada tahun 2020 bisa dilihat di sini hijaunya semakin berkurang dari yang penuh menjadi sedikit seperti ini. Itu akibat penebangan hutan secara liar atau kebakaran hutan. Kita bisa perhatikan video berikut ini. Coba kalian simak videonya ya. Kalian sudah menyimak video tadi. Bagaimana perasaan kalian melihat itu? Sedih ya, ada perasaan sedih melihat kondisinya, bukannya jadi gundul. Ada yang ditebang secara liar, ada yang dibakar, pohon-pohonnya berkurang, padahal merupakan paru-paru dunia, penghasil oksigen terbesar. Nah, bagaimana sih kita bisa menjaga keseimbangan atau melestarikan sumber daya alam hutan kita? Di antaranya yaitu yang pertama apa? Melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Ada yang tahu? Tidak tahu. Melakukan reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi tadi kan hutannya sudah ditebang, dibakar. Kemudian kita menanam kembali, itu namanya reboisasi. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih, memilih tanaman yang sudah siap untuk ditebang. Yang ketiga, menerapkan akan dibagi menjadi dua kelompok. Ini punya namakan kelompok merah, yang ini kelompok putih. Jadi kelompoknya sesuai dengan tempat tidurnya ya. Tadi kelompok apa? Ini kelompok putih. Nanti kalian bersama-sama berdiskusi mengerjakan LKPD ini. Diberi nama kelompoknya apa di sini ya? Kelompoknya apa? Karena merah, ini putih. Terus nama kelompoknya siapa saja? Nah, coba kalian perhatikan cara mengerjakannya. Sebentar, perhatikan cara mengerjakannya. Yang pertama, kalian berdiskusi. Perhatikan ya kelompok merah. Kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Tadi kalian sudah mengamati, menyaksikan tayangan video tupai dan ikan gabus. Nah, di sini juga sudah ada bacaannya kembali. Nanti kalian diminta untuk mencari unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita tersebut. Jadi kalian masukkan sesuai dengan peta pikiran di sini ya. Paham sampai sini? Kemudian pada LKPD 2, kalian yang pertama akan memperhatikan gambar proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Kemudian kalian jelaskan proses dalam pembuatan atau pengolahan kayu tersebut menjadi meja, kursi sampai ke terakhir di sini. Kalian isi di sini, diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Kemudian pekerjaannya apa saja dan tugasnya apa saja sesuai dengan gambar di atas tadi. LKPD 3 kalian memperhatikan ada beberapa bagian gambar di sini yang menunjukkan
ada gambar yang melestarikan lingkungan dan ada juga gambar yang mencemari atau merusak lingkungan. Nah, kalian nanti potong-potong kemudian tempelkan sesuai dengan bagian-bagian tersebut. Sudah paham di sini anak-anak? Paham. Mulai dikerjakan ya. Kalian beri nama kelompoknya dulu, nama anggota kelompoknya masing-masing. Ini gunting dan lem. Itu tadi kan bagian yang belakang diminta untuk dipotong dan ditempel. Saling berdiskusi kerjasama ya. Jika ada kesulitan, boleh bertanya. Tangan ini ya, ini tangan ini ya. Bisa dibagi dua atau ini karena nanti yang sudah digunting mbaknya yang mulai Kalau sudah jadi, sudah. Nah, nanti dipresentasikan tiap kelompok ya. Tiap kelompok nanti mempresentasikan, nanti kelompok lainnya menanggapi. Yang ini kurang apa? Sudah selesai? Kalau sudah, mejanya dirapikan dulu, guntingnya dimasukkan ke laci dulu sama lemnya. Ya, gunting, lem dimasukkan ke laci. Silakan perwakilan kelompok yang mau membacakan hasilnya siapa? Dari sini ya? Depan ya? Bagian sini? Ya. Ini kelompok apa tadi? Merah. Ini kelompok putih. Kelompok merah dulu coba. Yang mana dulu? Judul: tupai dan ikan gabus. Pesan moral: harus saling tolong menolong. Ya. Kalau kelompok putih bagaimana? Jawabannya? Sifat tokoh: tupai suka menolong, ikan gabus teman yang setia. Tokoh: tupai, ikan gabus, ikan hiu. Ya. Kelompok merah? Letak tempat hutan. Awal cerita: tupai dan ikan gabus berteman baik. Tupai melihat ikan gabus di hilir sungai dimakan ikan hiu. Iya. Dari kelompok sini, adakah mau menanggapi kelompok merah? Ya, yang mana? Coba. Iya, coba. Jawabannya? Tupai dan ikan gabus berteman baik. Tupai melihat. Gak apa-apa itu tadi. Coba diperhatikan ke teman-temannya. Ya, perhatikan di sana. Ya, kamu ceritakan. Yang mana yang pertama ini upaya melestarikannya berupa apa dari gambarnya? Menanam. Yang merusak lingkungannya apa? Membuang sampah sembarangan. Ya, Mas Riza untuk yang nomor 2, upaya pelestariannya gambarnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya,
Ya, upaya yang bukan melestarikan. Membuang sampah sembarangan. Apa yang itu? Ya, sesuai gambarnya apa? Membakar hutan sembarangan. Ya, dari masing-masing kelompok tentang LKPD yang sudah dikerjakan, coba dari Mas bisa dulu kelompok putih apa kesimpulannya? Sesama teman harus saling tolong menolong. Ya, apakah kelompok merah setuju dengan kesimpulan Mas juga? Dari kelompok merah, bagaimana kesimpulannya? Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Ya, apakah kelompok putih setuju dengan pendapatnya? Setuju. Ya, tepuk tangan ya. Silakan duduk. Jadi kalian tadi sudah berdiskusi bersama-sama. Untuk semangat lagi, coba kita tepuk semangat ya anak-anak. Tepuk semangat. Baik, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Yang ini tidak berkelompok ya, yang ini untuk masing-masing, untuk sendiri-sendiri. Beri nama kalian masing-masing. Kalian mengerjakannya memilih jawaban yang benar, A, B, atau C, atau D. Gimana Mbak? Iya, diberi nama dan kelas ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Ya. Sudah jadi? Ya. Sudah diberi nama? Ya. Dikumpulkan dari kita ya. Iya. Kita semangat lagi. Ayo kita dingin dulu ya. Berdiri yuk. Kita dingin dulu. Nah, sudah siap kita dingin? Ya. 1, 2, 3. Aku pohon mangga yang besar. Ini dahanku dan ini rantingku. Jika aku ditebang, aku lambat. Tumbang ke kanan, krek krek krek. Tumbang ke kiri, krek krek krek. Tumbang ke depan, krek krek krek. Tumbang ke belakang, krek krek krek. Tadi kita sudah belajar. Ini apa ya? Ini adalah perwakilan hati. Perwakilan perasaan kalian hari ini. Kalian senang, kalian pilih ya senyum. Jika kalian tidak suka, kamu pilih ya sedih. Bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Nah, terima kasih anak-anak. Sama-sama. Tadi kita sudah belajar apa saja lama? Unsur-unsur dari cerita dan dongeng, jenis-jenis pekerjaan upaya melestarikan sumber daya alam. Ya, unsur-unsur linguistik pada cerita atau dongeng, jenis-jenis pekerjaan, serta upaya melestarikan sumber daya alam. Adakah pertanyaan tentang kegiatan pembelajaran tadi yang belum kalian pahami? Tidak, Bu. Tidak. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran esok hari tentang temanya masih sama ya, tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, sekarang kita berkemas dulu, masukkan alat tulis, buku tulis dan alat tulisnya ke dalam
tas kalian. Kita rapikan mejanya sebelum kita pulang. Sampai berjumpa lagi besok ya, anak. Ingat, kita harus tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang siapa lagi yang akan memimpin doa hari ini? Ya, silakan Mbak Nia. Siap-siap doa mulai. A'udzu billahi